Pemikiran dan peradaban Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah SAW, 4 orang pengganti, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah para pemimpin yang adil dan benar. Mereka menyelamatkan dan mengembangkan dasar-dasar tradisi dari Sang Guru Agung bagi kemajuan Islam dan umatnya. Oleh karena itu, gelar Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat bimbingan di jalan lurus diberikan kepada mereka. Pada pembahasan kali ini akan membahas pemikiran dan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pemikiran dan peradaban pada masa Umar bin Khattab. Safiqah Bani Sa'idah menjadi saksi awal terbentuknya Khilafah Rasyidin. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak berpesan secara khusus mengenai penggantinya. Ketiadaan pesan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari penggantinya ketika Nabi wafat. Ketika itu, Ahlul Bait atau keluarga Nabi menyelenggarakan jenazah Nabi. Sementara itu, para sahabat berkumpul untuk melaksanakan suatu hal yang sifatnya penting. Menyelenggarakan jenazahnya hukumnya fardhu kifayah, maka dapat diwakili oleh beberapa orang. Namun, memilih pengganti Nabi agar tidak terjadi kegoncangan di kalangan umat muslim dirasa lebih penting dan darurat. Maka para sahabat berkumpul dan mengadakan pertemuan di Safiqah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat nantinya. Pembahasan Abu Bakar dan Umar. Lalu mereka bersama Abu Ubaidah bin Sarah dan datang ke Safiqah sebagai wakil kaum Muhajirin. Sementara dari kaum Ansor diwakili oleh Bashir bin Sa'ad bin Hudair dan Sadim. Selanjutnya, musyawarah di Safiqah menjadi musyawarah perwakilan kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah melewati perdebatan panjang, wakil dari kaum Ansor menerima pendapat bahwa suku Quraisyah yang lebih pantas menjadi pemimpin. Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah dan bin Sarah. Namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Lalu Bashir bin Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuatnya sebagai pengganti Nabi atau khalifah. Baiat ini kemudian dikenal dengan Baiat Safiqah. Selanjutnya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata khulafa dan rasyidin. Khulafa itu menunjukkan banyak khalifah bila satu disebut khalifah, yang mempunyai arti pemimpin dalam arti orang yang mengganti kedudukan Rasulullah SAW sesudah wafat, melindungi agama dan siasat atau politik keduniaan agar setiap orang menepati apa yang telah ditentukan oleh batas-batasnya dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Adapun kata Rasyidin itu berarti arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, di sini ada sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, arif dan bijaksana. Kedua, berilmu yang luas dan mendalam. Ketiga, berani bertindak. Selanjutnya, berkemauan yang keras, berwibawa, belas kasihan dan kasih sayang, berilmu agama yang amat luas, serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, pemikiran dan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, As-Sabiqunal Al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya diberi kunyah sebutan panggilan Abu Quhafah. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar digelari
Khalifatu Rasulullah artinya pengganti Rasulullah. Dapat diduga istilah khalifah dan khilafah yang kemudian menjadi sebutan bagi sistem pemerintahan Islam waktu itu berasal dari gelar tadi. Beberapa hal yang terjadi ketika pemerintah Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. 1. Kaum muslim keluar Islam atau murtad. 2. Hadir nabi palsu. 3. Melaksanakan keinginan nabi, mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan Usamah. 4. Muslim yang enggan membayar zakat. 5. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ada juga wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya Ubullah, Teluk Persia, Lembah Mesopotamia, Hirah, Dumat Al-Jandal, sebagian daerah yang berbatasan dengan Palestina dan perbatasan Syam serta sekitarnya. Untuk memudahkan pengelolaan pemerintah di luar Madinah, Abu Bakar membagi wilayahnya ke dalam beberapa provinsi. Untuk memimpin wilayah provinsi diangkat seorang amir atau wali wilayah Mekah. Dipercayakan kepada Iran bin Asid, Taif, Utsman bin Abi al-Ash, San'a, Al-Muhajir bin Abi Umayyah, Hadramaut, Ziyad bin Labid, Khawlan, Ya'la bin Umayyah, Zubaid dan Rima, Abu Musa al-Ash'ari, Janda, Mu'az bin Jabal, Nazran, Jarir bin Abdullah, Bahrain, Al-Ula bin Al-Hadrami, dan wilayah Irak dan Syam dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai Mulat al-Amr. Ekspedisi ke wilayah ini memang sangat besar artinya dalam perkembangan politik Islam. Pasalnya, daerah protektorat tersebut merupakan format terdepan wilayah kekuasaan Islam dengan Romawi Timur. Di samping itu, Syam dianggap bagian integral dari Jazirah Arab karena para penduduknya bergaul dengan menggunakan bahasa Arab. Secara emosional, hari ini memperlihatkan ikatan psikologis dengan bangsa Arab. Tentara Islam di bawah komando Mutsanna dan Khalid bin Walid dikirim ke Irah dan menaklukkan Hirah, sebuah kerajaan setengah Arab yang menyatakan kesetiaannya kepada Kisra Persia yang secara strategis sangat penting bagi umat Islam, meneruskan penyebaran agama ke wilayah-wilayah belahan utara dan timur. Sedangkan ke Syam, suatu negara di utara Arab yang dikuasai Romawi Timur, Abu Bakar mengutus 4 panglima yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Syurabil bin Hasan. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Wafat dalam usia 62 tahun. Menjelang wafat, Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya yang disetujui oleh kaum muslimin. Hal itu dimungkinkan agar tidak menimbulkan kericuhan di kalangan umat dalam menentukan pergantian Abu Bakar. Pemikiran dan peradaban pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyan bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Julukan beliau adalah Al-Faruq, orang yang membedakan antara hak dengan yang batil. Umar bergelar Amirul Mukminin. Prestasi gemilang di masa Umar bin Khattab. Gelombang pembebasan pertama terjadi. Damaskus, ibu kota Syam, jatuh di tahun 630 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, daerah Syam juga jatuh ke tangan tentara Islam. Dengan memakai Syam sebagai basis penaklukan lalu diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash dan Irak di bawah Sa'id bin Abi Waqqas. Babylon di Mesir dikepung di tahun 640 Masehi. Sementara itu, tentara Bizantium di Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah di tahun 641 Masehi. Terdapat Baitul Mal sebagai kas negara dan pusat pembekalan negara. Dalam hal ini terkenal Diwan Umar, yaitu suatu daftar
orang-orang dalam laskar yang diatur menurut suku masing-masing. Dewan itu juga memberikan penetapan jumlah gaji yang diterima. Umar berbeda dengan Abu Bakar. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lidah dan hati umat. Ada beberapa kasus keputusan Nabi yang ditanggapi Umar sehingga diabadikan dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat itu karena membenarkan ijtihad Umar. Khalifah Umar pernah tidak mempraktikkan hukum potong tangan bagi pencuri dengan alasan situasi sedang paceklik. Ia juga pernah tidak membagikan zakat kepada salah satu mustahik yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 9. Ia juga pernah tidak membagikan zakat kepada salah satu mustahik yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu kaum mu'alaf. Umar berpendapat pada waktu Nabi masih hidup, orang-orang mu'alaf diberikan zakat dengan tujuan untuk memperkuat Islam. Namun keadaan sudah berubah dengan telah kuatnya Islam. Dengan demikian, bagian itu tidak valid lagi. Khalifah Umar bin Khattab terbunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Tragedi itu terjadi sewaktu penduduk tengah berkumpul untuk menjalankan salat subuh. Abu Lu'lu'ah masuk ke tengah-tengah mereka. Ketika Khalifah Umar memasuki masjid, ia menyerbu dan menikamnya dengan sebuah pisau tajam dan dengan cepat melarikan diri. Pembunuhan tersebut diduga bermotif dendam akibat penaklukan atas Persia yang dilakukan pasukan Islam pada masa Umar. Umar memerintah paling lama dibandingkan 3 khalifah lain, yaitu 10 tahun 6 bulan. Akhir hayat Khalifah bin Khattab dan masa kepemimpinannya. Khalifah Rasyidin adalah pemerintahan setelah Rasulullah wafat yang digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada pergantian ini terjadi berbagai peristiwa dalam dunia Islam. Ketika pemerintahan Abu Bakar, berbagai peristiwa terjadi di luar peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Abu Bakar telah mencatat prestasi yang tidak kecil dalam masa pemerintahannya. Ia telah berhasil memadamkan pemberontakan kaum murtad yang demikian luas dan masa ia berhasil memulihkan kembali ketertiban dan keamanan di Jazirah Arab. Selanjutnya, ia pun berhasil membebaskan lembah Mesopotamia yang didiami suku-suku Arab itu dari kekuasaan Imperium Persia yang sudah sekian abad lamanya berkuasa. Begitupun dengan Umar bin Khattab, banyak prestasi ketika masa pemerintahannya, yaitu perluasan Islam di berbagai wilayah, terdapatnya struktural pemerintahan dan baitul mal, lalu terdapatnya kebijakan-kebijakan yang baik dalam kehidupan Islam pada masanya.